Assalamualaikum teman-teman, insyaallah ini kajian tanya jawab baru. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditulis di komentar. Nanti kajian tanya jawab selanjutnya saya jawab insyaallah satu persatu. Assalamualaikum Syekh, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana jika kita berbuat baik lalu kita berharap kebaikan dari Allah? Misalnya saya melakukan kebaikan agar rezeki saya lancar. Apakah kebaikan yang saya lakukan itu masih bernilai tulus? Sangat bernilai tulus teman-teman. Dan malah itu hamba yang baik. Itu hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Kenapa? Berbuat baik mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah dengan niat menjadi kaya. Bertakwa kepada Allah dengan niat masuk surga. Baru bernilai tidak tulus ketika kita berbuat baik untuk mengharap sesuatu dari manusia. Ini tidak tulus dan ini bahaya sekali. Bagaimana Syekh kita kagumi seseorang tapi kita ingin menikahinya belum mampu, sedangkan saya takut wanita tersebut didapatkan oleh orang lain. Yang pertama dan yang pasti, jangan pacaran. Jangan pacaran dengan alasan apapun, walaupun niatmu baik dalam pacaran itu. Karena niat baik itu tidak bisa dilakukan dengan dosa. Yang kedua, ketahuilah bahwa takdirmu tidak mungkin salah jalan, rezekimu tidak mungkin salah jalan, dan jodoh itu bagian dari rezeki. Kalau beliau ini ditakdirkan menjadi rezekimu sebagai istri, sebagai pendamping hidup, jangan khawatir, rezekimu tidak akan kemana-mana. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah. Berdoa seperti ini, ya Allah, saya mencintai dia, tapi saya belum mampu menikahi dia. Jika dia baik bagiku, maka ya Allah jadikan saya hamba yang kaya, supaya saya menikahi dia dan menjaga diri sendiri. Kalau dia buruk bagiku, ya Allah jauhkan dia dari aku. Syekh, apakah boleh kita belajar nada Al-Quran dengan cara mendengarkan qari'? Boleh dong. Tapi kalau mau yang lebih sempurna, belajar dengan guru ngaji. Itu jalan yang ideal. Syekh, bagaimana cara menghapus dosa mencuri namun mustahil untuk mengembalikan harta tersebut secara langsung? Baik teman-teman, antum mengatakan tidak mungkin mengembalikan harta tersebut secara langsung. Kenapa kira-kira itu tidak dijelaskan dalam pertanyaannya? Cuman ada 3 kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama, tidak mungkin karena orangnya sudah meninggal dunia. Kemungkinan yang kedua, tidak mungkin karena antum tidak tahu orangnya di mana. Yang ketiga, tidak mungkin karena antum tidak ingin mengakui dosa curi itu di depan orangnya. Nanti orangnya marah sama antum. Mungkin dia itu adalah bapak antum sendiri atau ibu antum sendiri. Dan ketiga kemungkinan itu ada solusinya dalam Islam insyaallah. Solusi atau kemungkinan yang pertama, orangnya sudah meninggal dunia. Solusinya apa? Solusinya sedekah uang yang antum curi atau nilai barang yang antum curi atas nama orang tersebut, atau bisa dikembalikan ke ahli waris juga, tetapi bisa juga sedekah. Yang kedua, jika antum tidak tahu orangnya lagi di mana, misalnya pas antum di sekolah dulu antum curi barang dari teman antum tidak tahu keberadaannya di mana sekarang, maka solusinya adalah sedekah atas nama orang yang antum curi barangnya senilai barang tersebut, dan di waktu yang sama niat untuk kembalikan barangnya penuh 100% kepada orangnya jika suatu hari antum udah tahu dia di mana. Kemungkinan yang ketiga, antum malu untuk mengembalikan barangnya secara langsung, dan sebenarnya barangnya tidak harus dikembalikan secara langsung. Misalnya saya kasih contoh, ada orang A curi 100.000 dari temannya B. Orang A merasa bersalah dan ingin mengembalikan barang yang dia curi itu. Jika dia pergi ke temannya yang B itu dan mengakui dosa curinya, wahai B, aku pernah curi kamu, nanti hubungan mereka rusak. Nanti mereka tidak mau berteman lagi, dan ini bahaya sekali. Jadi tidak harus dikembalikan secara langsung. Bisa dikembalikan dengan cara begini. Wahai B, kemarin aku pernah pinjam 100.000 dari kamu. Dia bakal jawab, oh sepertinya nggak pernah ya, saya nggak ingat. Terus kita yakinkan dia, enggak pernah. Ini 100.000 ya, maaf telat, kembalikan uangnya. Selesai. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tercatat sudah kembalikan barang yang antum curi, walaupun tidak mengakui dosanya di depan dia. Seperti itu. Jadi antum harus cari cara yang kreatif untuk mengembalikan uangnya
tanpa membongkar aib sendiri, tanpa mengakui di depan dia bahwa antum pernah curi dia. Seperti itu. Ini harus perlu usaha dari antum, mikir-mikir bagaimana cara yang paling bagus. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting buat kita, buat agama kita, untuk memahami agama kita, menjaga diri dari banyak fitnah yang tersebar di mana-mana. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, bisa hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka buka kelas bahasa Arab dimulai dari nol, dibimbing sampai lancar, sampai bisa, dan cocok sekali buat yang jadwalnya padat. Karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu, dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren karena mulai dari nol, maupun yang latar belakangnya pesantren insyaAllah. Saya mempunyai kontrakan petakan, dan yang kontrak pindah tetapi masih punya uang yang belum dibayar, atau uang sewa yang belum dibayar. Saya tanya kapan mau bayar? Jawabannya nanti kalau punya uang. Dengan keadaan seperti itu, bolehkah saya mengambil barangnya sebagai jaminan? Tergantung akadnya ibu. Jika akadnya di awal ada kesepakatan bahwa jika ada uang yang belum dibayar, barangnya bakal diambil, maka boleh dilakukan. Tapi jika hal tersebut tidak dibahas dalam akadnya dan tidak disepakati, maka ibu tidak berhak mengambil barangnya. Maaf mau tanya, saya istri kedua. Apakah benar jika istri patuh terhadap suami, suka atau tidak dengan keputusan dan perintahnya suami? Pokoknya patuh aja, apa kata suami, selama yang tidak dilarang Allah. Apakah benar mati bisa pilih pintu surga? Betul. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'a khamsaha", jika wanita melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa Ramadan, wa hassanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan patuh terhadap suaminya, qila laha dkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, atau min ayyi babin syi'ti, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu semuanya dalam ranah perintah suami, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami misalnya perintahkan antum untuk lepas jilbab, apakah antum ada kewajiban untuk taat? Tidak sama sekali. Kalau suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, tidak harus ditaati. Tetapi selain itu harus patuh. Misalnya, suami bilang kayak gini, kamu di rumah aja hari ini, tapi antum ada keinginan keluar. Cuman suami mau antum gak keluar karena alasan tertentu. Antum harus patuh karena perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya trust issue karena trauma masa kecil. Tapi saya ingin menikah karena ibadah. Untuk kenalan dengan orang saja susah. Bagaimana jalan keluarnya menurut Islam, Syekh? Yang saya suka dari antum, bahwa antum mengetahui kekurangan diri sendiri. Banyak orang yang tidak mengetahui kekurangannya, atau mengetahui tetapi tidak mau mengakui. Baik teman-teman, jika ada yang punya trust issue yang menyebabkan dia sulit berkomunikasi dengan orang, maka lebih baik trust issue-nya dihilangkan dulu sebelum menikah, agar tidak menzalimi orang lain dan tidak menzalimi diri sendiri. Bagaimana caranya menghilangkan trust issue? Antum yang pertama harus terbuka, bicara dengan orang yang antum percaya. Pasti ada 1 atau 2 orang tentang apa pengalaman atau apa hal yang menyebabkan trust issue tersebut. Yang kedua, minta nasihat kepada ahlinya, coach atau dokter tertentu yang ahli dalam bidang ini. Tidak usah malu untuk minta nasihat dalam soal emosional. Itu penting sekali. Itu termasuk obat, teman-teman. Dan kita ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berobat kalau kita merasa sakit. Yang ketiga, mulai kenal orang-orang tetapi pelan-pelan. Jaga jarak dulu, kemudian lama-lama hubungan antum dekat sama mereka. Pokoknya harus minta nasihat ahlinya dan harus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jalur langit
yang selalu terbuka buat orang-orang yang beriman. Tahajud dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Syekh. Syekh, saya perempuan yang sudah menikah dan saya memiliki saudara laki-laki yang sudah menikah juga. Apakah menafkahi orang tua adalah suatu kewajiban bagi saya? Dalam hal ini hanya ada ibu. Ayah saya sudah meninggal dunia. Baik, Masya Allah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali dan banyak sekali disalahpahami dan banyak sekali orang yang dibebani dengan sesuatu yang bukan tanggung jawab mereka. Baik teman-teman, hanya ada dua kemungkinan. Antum yang tanya, yang tanya perempuan. Tapi bagaimana kalau yang tanya laki-laki? Jadi ada dua kemungkinan, perempuan atau laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi siapapun dalam Islam. Bahkan tidak ada kewajiban untuk menafkahi diri sendiri. Ini aturan Islam. Perempuan harus dinafkahi orang lain. Jika dia rela menafkahi misalnya anaknya, ibunya, itu kebaikan dari dia, tapi bukan kewajiban dia. Masya Allah. Jadi perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi siapapun. Tapi jika antum ada kelapangan dalam rezeki dan ibu antum sedang membutuhkan uang, saya rasa antum harus membantu. Tapi kalau misalnya rezeki antum masih susah, belum lancar, maka antum tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Ini khusus perempuan. Laki-laki ada kewajiban untuk menafkahi. Bahkan salah satu syarat qawamah dalam Islam untuk laki-laki yaitu menafkahi. Laki-laki harus menafkahi siapa? Nomor satu, menafkahi istrinya dan anaknya. Itu nomor satu, ya, harus menafkahi istrinya dan anaknya. Ini kewajiban, selesai. Ini harus nomor satu. Taib. Setelah dia menafkahi istrinya dan anaknya, jika ada dari keluarganya yang tidak ada yang menafkahi, kemudian dia mampu untuk menafkahi, maka jadi kewajiban atas dia untuk menafkahi. Jadi kalau misalnya dia sudah penuhi kebutuhan istrinya dan anaknya, kemudian ada ibunya tidak ada yang menafkahi, maka ada kewajiban atas dia untuk menafkahi. Tetapi yang penting harus penuhi kebutuhan istri dan anak dulu. Seperti ini aturannya dalam Islam. Antum suka tidak suka, seperti ini aturan Islam teman-teman. Istri dan anak dari segi nafkah, dari segi materi harus diprioritaskan. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa menafkahi istri dan anak itu dalam arti makanan, minuman, pakaian, selesai, ya, bukan iPhone misalnya, bukan skincare, bukan jalan-jalan. Itu semuanya tidak termasuk nafkah anak dan suami. Itu termasuk kebaikan dari suami, seperti ini. Jadi kalau antum sudah memberi makanan yang cukup untuk istri dan anak, kalau antum sudah memberi minuman yang cukup untuk istri dan anak, sudah memberi pakaian yang cukup untuk istri dan anak, wajib menafkahi ibu, seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah memberi makanan, minuman, pakaian yang cukup buat istri dan anak, tapi belum beliin istri HP baru, gak penting, nafkahi ibu dulu. Belum beliin istri skincare, gak penting, nafkahi ibu dulu. Belum renovasi rumah, tidak penting, nafkahi ibu dulu. Belum umrah, tidak penting, nafkahi ibu dulu. Seperti ini. Jadi dari segi makanan, minuman, pakaian, bukan skincare, bukan HP, bukan jalan-jalan, bukan acara-acara, bukan arisan, bukan yang lain. Semua orang bisa memberi makan kepada istrinya, anaknya, dan ibunya. Yang bikin tidak bisa itu apa? Yang bikin tidak bisa karena keinginan istri terlalu banyak, sehingga suami susah sekali memenuhi keinginan istri. Istri mau ini, istri mau itu, dan lain-lain. Seperti itu. Enggak. Selain makanan, minuman, pakaian, kalau sudah dipenuhi semua, maka jadi kewajiban atas suami untuk menafkahi ibunya dan keluarganya yang lain yang belum ada yang menafkahi. Kalau misalnya ayahnya ada, ya, dan ayahnya punya penghasilan, maka ini jadi kewajiban ayahnya, bukan kewajiban anaknya. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya, jika kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, lalu anaknya berbuat dosa dan tidak solat, apakah orang tuanya kena siksaan di akhirat dan di alam kubur Pak Ustaz? Baik teman-teman, kalau orang tua tidak mengajarkan anaknya solat dari kecil, tidak mengajarkan anaknya Islam dari kecil, maka orang tuanya kena dosa juga. Tapi kalau orang tuanya sudah mengajarkan anaknya solat, sudah mengajak anaknya untuk solat, tetapi nanti setelah mereka meninggal, setelah anaknya tua, anaknya menyimpang dari jalan yang benar, mereka tidak kena dosa sama sekali. Ustaz minta amalan cepat kaya. Kenapa antum mau cepat kaya? Setiap hal itu butuh proses.
Maka jalani prosesnya, jangan terburu-buru, lakukan kewajibanmu, ikhtiar, kerja keras, insyaAllah bakal kaya. Assalamualaikum Syekh, kalau kita punya salah sama seseorang, terus kita mau minta maaf, tapi kita sulit dan tidak bisa bertemu dengan orangnya, lalu minta maafnya bagaimana? Baik teman-teman, idealnya minta maaf langsung sama orang. Tapi kalau kita nggak tahu dia di mana atau dia sudah meninggal dunia, itu masih ada solusinya insya Allah. Solusinya apa? Dua-duanya harus dilakukan. Yang pertama, sedekah atas nama dia. Yang kedua, mendoakan dia. Jadi setelah antum selesai sholat, doakan dia, semoga dia dapat tempat terbaik di sisi Allah, semoga dia dapat surga Al-Firdaus dan lain-lain. Itu kalau sudah meninggal dunia ya. Tapi kalau antum nggak tahu keberadaannya di mana, maka lakukan dua-duanya. Tapi kalau suatu hari sudah ketemu, langsung minta maaf kepada dia. Jadi dua teman-teman, sedekah dan mendoakan dia. Afwan Syekh, saya baru selesai haid, itu tanggal 30. Dan baru hari ini tanggal 14 Juli terdapat darah ya. Apa itu dihitung haid atau tidak? Ini jawaban saya ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena kita di Indonesia secara umum pakai mazhab Syafi'i. Jadi ada dua masa ya, ada masa suci dan ada masa haid. Masa suci itu ada batas minimalnya dan masa haid itu ada batas maksimalnya. Dalam mazhab Syafi'i, masa suci batas minimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau antum sudah selesai haid hari ini, kemudian belum lewat 15 hari, sudah ada darah lagi, maka dalam mazhab Syafi'i, ini termasuk istihadah, bukan haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari dari terakhir kali haid, maka ini termasuk haid baru. Baik, biar kita hitung. Saya baru selesai haid hari ini tanggal 30 Juli, ya. Dan baru tanggal 14 Agustus, 14 Agustus ya kalau gitu ya. Saya dapat darah lagi. Apakah ini haid atau tidak? Biar kita hitung. Kalau antara 30 Juli dan 14 Agustus itu sudah 15 hari, berarti itu haid. Dan itu kalau kita hitung, itu sudah 15 hari teman-teman. Maka ini haid baru, bukan istihadah. Ya, karena sudah lewat 15 hari suci. Syekh, saya sering khawatir tidak bisa istiqamah dan husnul khatimah. Apakah itu salah? Karena saya pernah dengar kalau ketakutan kita itu justru tanda keimanan sejati. Baik teman-teman, kalau kita rasa takut ini bikin kita lebih semangat beribadah, itu ketakutan yang baik. Kalau rasa khawatir kita bikin kita lebih semangat beribadah, ini rasa khawatir yang baik. Tapi kalau rasa takut dan rasa khawatir bikin kita malah tidak fokus dalam ibadah, maka ini namanya was-was yang harus dihilangkan. Coba teman-teman nonton kajian saya yang judulnya Cara Menghilangkan Was-was. Ya, itu harus dihilangkan teman-teman karena itu sumbernya dari setan. Syekh, saya hamil sama pacar saya. Rencana mau gugurin karena kalau kita nikah ke depannya takut ekonomi kita makin susah karena akhir-akhir ini keuangan kita lagi susah. Menurut Syekh gimana baiknya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum, mudah-mudahan antum sudah melaksanakan taubat supaya antum kalau tiba-tiba ajalnya datang tidak bertemu Allah dalam keadaan melakukan dosa besar seperti zina. Tapi kalau sudah terlanjur melakukan zina, jangan sampai melakukan dosa membunuh, ya. Dosa membunuh lebih besar dari dosa zina. Gugurin anak itu termasuk membunuh orang. Jadi dalam Islam gugurin anak yang di dalam kandungan itu tanpa alasan dari ahlinya, ya, dari ahlinya, bukan alasan ekonomi, sama seperti membunuh orang. Jadi jangan sampai melakukan dosa zina dan dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, takut ekonomi. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Ayatnya kuat sekali. Jangan merasa bahwa diri sendiri itu yang memberi rezeki kepada orang lain. Salah. Seorang ayah itu bukan dia yang memberi rezeki kepada anaknya. Allah yang memberi melalui ayah itu. Maka jangan merasa diri bertanggung jawab atas rezeki anaknya. Enggak. Antum bertanggung jawab untuk ikhtiar
supaya rezeki anak diantar kepada anak antum. Maka antum tugasnya hanya ikhtiar. Jadi saran saya, pasti jangan gugurin anak itu. Syekh mau tanya, suami saya selalu sibuk kerja, tapi untuk ibadah dia Masya Allah selalu ke masjid, tapi kurang peka sama istrinya. Sedang saya kepengen ditanya, kepengen diperhatikan, gimana ya solusinya Afwan? Pria dan wanita itu otaknya beda, ya. Kalau wanita misalnya dikasih kode-kode gitu, dia langsung paham. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita seperti itu. Dikasih kode dia langsung paham. Tapi pria kayak kurang cepat nangkap gitu ya. Jadi tidak paham kode-kode. Jadi pria kalau ada kekurangan atau ada masalah, antum harus sampaikan secara langsung kepada dia. Dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lembut. Jadi ini insya Allah bukan masalah besar. Ini masalah komunikasi. Antum punya kebutuhan. Sementara antum tidak sampaikan kebutuhan ini secara langsung, secara sopan, secara lembut. Maka suami melihat antum diam. Maka suami mengira bahwa semuanya baik-baik saja. Maka tidak ada yang berubah. Jadi harusnya atau jalurnya adalah jalur komunikasi. Jadi sampaikan keinginanmu, sampaikan kebutuhanmu kepada suami. Kalau beliau benar-benar orang yang baik, benar-benar orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan berusaha selalu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi yang penting disampaikan secara langsung, sopan, lembut kepada beliau. Syekh, saya lagi di fase kagumi seorang perempuan, yang dimana saya tidak lagi tertarik dengan perempuan manapun selain dia. Masya Allah. Bolehkah saya berdoa untuk memohon berjodoh dengan dia? Dan jika dia berpacaran dengan orang lain, boleh tetap berdoa untuk berjodoh dengan dia dengan cara halal? Baik, doa itu boleh kapan saja, boleh apa saja, boleh di mana saja. Jadi antum boleh berdoa, ya Allah, saya mencintai dia, saya mau menikah dengan dia. Tapi jangan lupa tambahkan satu kalimat supaya kita selamat. Apa kalimat itu? Jika dia baik bagiku, dekatkanlah dia kepadaku, ya Allah. Jika dia buruk bagiku, jauhkan dia dari aku, ya Allah. Ya. Yang penting antum jangan pacaran. Dan kalau dia tipe perempuan yang suka pacaran, antum harus mikir sekali lagi ya, kira-kira dia cocok dengan antum atau tidak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, silakan ditulis di komentar. Nanti insyaallah saya jawab satu persatu di kajian tanya jawab berikutnya. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.